Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Novarita. Saya berasal dari Universitas Tadulako, jurusan IPS, Program Studi Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Perjuangannya yang apa, hasilnya yang bagaimana. Terus bisa cekidot aja ya teman-teman. Oke, perjuangannya adalah saya memperjuangkan bagaimana cita-cita saya itu terwujud. Bagaimana hal yang saya inginkan itu harus bisa saya capai. Alhasilnya, alhamdulillah saya sudah merasa bahagia saat ini karena saya bekerja, saya menggeluti pekerjaan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu intinya. Ceritanya begini, saya ceritain dulu. Saya itu tamatan S2 UPI Bandung, saya masuk 2013, kemudian saya lulus di 2015. Saya sempat merasakan bagaimana sebagai pengangguran. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Itu di bulan Januari hingga Maret 2016. Ya, pengangguran saya itu karena saya kesana kemari mencari pekerjaan ya teman-teman, mencari pekerjaan. Saya lempar ke banyak beberapa universitas swasta yang linear dengan jurusan yang saya ambil. Saya melemparkan ke sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan guru juga harusnya. Saya melemparkan beberapa di bimbel-bimbel untuk saya menjadi tutor pada saat itu. Tapi alhasil nihil. Tidak ada di antara mereka yang mau menerima saya. Mereka tidak mau memberikan saya kesempatan dan mereka tidak mengizinkan saya untuk membagi ilmu saya ke mereka semua. Oke, fixnya positive thinking, mereka mungkin sudah lebih pintar dari saya. It's okay menurut saya. Nah, di sisi lain, itu saya sudah 3 bulan pengangguran, itu rasanya kayak Gunung Krakatau itu mau meletus, tau nggak teman-teman? Itu perasaan yang saya rasain. Nah, sudah Maret, saya nggak bisa berdiam seperti ini. Saya harus bekerja gitu ya. Alhasil saya banting setir, saya mencoba di perusahaan swasta pada saat itu. Saya tes di sana, saya coba kirim CV dan beberapa ijazah saya ke sana. Saya ditelepon, seminggu kemudian saya ditelepon untuk tes wawancara. Dan tes tertulis. Ketika tes tertulis saya lulus, tes wawancara saya dipertanyakan dengan usernya, manajernya. Jadi di swasta ini enaknya teman-teman, mereka tidak akan pernah melihat berapa IPK kita, mereka tidak akan pernah melihat kita lulusan mana, jurusan apa. Yang mereka lihat itu adalah skill apa yang Anda punya, kemudian Anda mampu menjadi seorang apa untuk bisa memajukan perusahaan ini bersama-sama. Dengan adanya Anda, bagaimana perusahaan ini bisa maju. Nah, itulah pokoknya salah satu intinya saya diwawancara pada saat itu. Kemudian saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari manajer itu. Kemudian kita sudah saling berkomunikasi, menjawab pertanyaan dari wawancara. Kemudian saya diperbolehkan pulang, ditunggu seminggu. Pas di hari Jumat minggu depannya saya ditelepon pihak HRD, dinyatakan saya lulus dan saya boleh masuk kerja di hari Seninnya jam 8, ditunggu di ruang HRD pada saat itu. Bahagia banget dong, iya pasti bahagia karena saya sudah bekerja. Kemudian ada sisi kecil lain yang kok saya di sini sih, kan saya backgroundnya bukan ini, kan saya pengennya begini, kenapa saya dapat hasilnya begini gitu. Ada sedikit 50-50 yang saya rasakan, bahagia dan sedih. Tapi ya udahlah, tetap ini semua saya jalani. Saya sudah ikhlas. Saya berpikir pada saat itu mungkin saya tidak cocok menjadi seorang pendidik. Nah, singkat cerita, saya mulai masuk kerja di sana 2016 sampai 2019. Selama 3 tahun ini, 3 tahun apa 2 tahun ya? Ya, 3 tahunan. Saya tidak hanya stay di situ teman-teman, tapi saya masih kepo universitas mana sih yang membutuhkan jurusan saya,
PNS buka nggak ya gitu, sekolah-sekolah swasta mana sih yang bisa menerima saya gitu. Secara ketika saya di swasta ini, saya itu seperti kuliah kembali, saya seperti belajar kembali bagaimana industrial engineering gitu ya. Tapi alhamdulillah saya punya teman-teman yang baik, teman-teman yang membantu saya untuk lu harus gini nih, lu harus gini, lu harus dapetin ini, lu dapetin ilmu ini di sini gitu. Ya, itu dunia baru saya ya, dunia baru saya menguasai industrial engineering. Singkat cerita, saya cari tahu yang CPNS tadi, kemudian sekolah-sekolah swasta tadi. Nah, ada 5 kali saya tes CPNS, ada 5 kali saya tes CPNS, 4 kali itu saya selalu ngambil zona nyaman. Zona nyaman saya itu di Jawa dan Sumatera. Kenapa? Karena insya Allah dan alhamdulillah saya sudah sedikit menguasai 2 pulau ini. Tapi Tuhan berkata lain. Ternyata saya tidak cocok berada di 2 pulau ini, dan saya tidak cocok berada di 2 pulau ini. Makanya 4 kali saya tes itu gagal terus. Nah, buat teman-teman yang udah berusaha, sudah berdoa dan berikhtiar, jangan pernah berhenti mencoba kembali. Jangan pernah melewati kesempatan yang ada di depan mata. Terus berjuang pokoknya, jangan pernah putus asa. Nah, itu saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Fix yang kelima kalinya tes CPNS dosen di bawah Kemenristek Dikti 2019 waktu itu. Saya tes, saya coba lagi nih. Walaupun saya setengah hati itu sepertinya saya tidak akan lulus, tapi ya itu tadi prinsip saya itu saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata saya, walaupun saya gagal untuk kesekian kalinya. Oke, saya ambil tes ini di Kemenristek Dikti, kemudian saya bingung mau cari kampus mana. Karena Jawa dan Sumatera, mereka selalu, udah 4 kali saya coba, mereka cancel saya. Bismillah, saya ambil daerah Sulawesi. Why Sulawesi? Saya juga tidak tahu teman-teman. Saya tidak tahu kenapa saya harus mengambil Sulawesi. Ada gerakan hati, lu pilih Sulawesi aja gitu. Ada gerakan hati, ada bisikan hati gitu. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, jika ini yang terbaik buat saya, tolong diperlancar. Alhamdulillah semuanya lancar. Saya ambil Sulawesi di UNTAD namanya, Universitas Tadulako. Kemudian saya tes CPNS. Alhamdulillah lulus administrasi, jadi saya harus mengikuti tes TKD. Alhamdulillah juga saya lulus dengan nilai passing grade yang sesuai. Awalnya saya tidak lulus sih teman-teman. Awalnya saya tidak lulus karena ada kebijakan dari BKN, makanya passing grade-nya itu skornya diturunkan menjadi 255 dan skor saya itu 270. Alhamdulillah saya lulus P1L1 pada saat itu. Udah tes TKD, kemudian saya tes SKB. Tes SKB 3 kali. Setelah tes SKB saya dinyatakan lulus. Saya harus langsung dari Tangerang ke Sulawesi. Saya harus resign dari perusahaan swasta saya yang sudah memberikan saya banyak dolar pada saat itu. Dan alhamdulillah saya sepenuhnya sangat suka, sangat puas, sangat bahagia dengan indahnya genggaman Allah itu untuk saya gitu. Jadi dia menuntun saya, kamu kesini, kamu tidak pernah putus asa, saya akan memberikan lagi yang terbaik buat kamu gitu. Jadi kita sebagai umatnya itu selalu positive thinking. Kita selalu positive thinking, kemudian kita jangan pernah putus asa, terus belajar, dan satu pesan saya, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Karena tidak ada yang pernah sia-sia ketika semuanya kita perjuangkan. Terima kasih teman-teman.